Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar wabarakatuh. ya? Dengaran? Jelas, Dad. Yes. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dan puji marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa bersama. Maaf Ustadz, kemut Ustadz. Ustadz, maaf kemut Ustadz. Lewat ahya patah aja bukain. Patah bisa bukain, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya, Ini kalau Pak bisa. ahlinya udah diminta to unmute. Oke Ustadz, sudah. Nih, Lanjut. ya, salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang lewat pola, cara, dan uswahnya terbimbinglah kita ke jalan ilahi di muka bumi ini. Suatu Allah, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang konsep takdir dalam Islam yang mungkin jarang disampaikan ya materi-materi ini karena kebanyakan materi yang lain yang disampaikan. Tapi akan saya coba sampaikan sesuai dengan kapasitas saya ya sebagai ustadz ya, sebagai penyampai, tapi tentu banyak kekurangannya. Ya, lewat Allah takdir itu ya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk ciptaannya. Takdir baik dan takdir buruk bagi makhluk hidup semua murni ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam atau umat muslim wajib mengimaninya. Percaya dengan adanya takdir menjadi salah satu rukun iman. Penetapan takdir merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ya. Mengutip buku Islamologi, Qadar dan Takdir oleh Maulana Muhammad, dijelaskan bahwa Imam Raqib berpendapat kata qadar atau takdir artinya ukuran atau kamiyah. Satu barang atau ukuran saja. Imam Raqib menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu dengan dua cara. Yang pertama dengan memberikan kudrah atau kekuatan kepada segala sesuatu. Sementara yang kedua yakni membuat segala sesuatu dengan ukuran tertentu dan dengan cara-cara tertentu menurut kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagai contoh, sebutir biji kurma telah ditakdirkan hanya akan menumbuhkan pohon kurma. Artinya tidak dapat sebutir biji kurma menumbuhkan apel ataupun buah zaitun. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Takdir adalah satu undang-undang atau ukuran yang bekerja pada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah menyebutkan lewat beberapa ayat ya, menjelaskan mengenai takdir. Salah satunya di dalam surat Al-Furqan ayat 2. Tadi saya bacakan ya, surat Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard
wa lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya hanya kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ya, jadi itu surat Al-Furqan ayat 2. Kemudian di dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Menurut ukurannya. Takdir Allah Subhanahu wa taala meliputi segala hal yang ada di alam semesta. Termasuk dalam hal ini pergantian siang dan malam, berputarnya planet dari tata surya, hingga takdir yang akan dijalani oleh setiap manusia. Hukum takdir pada manusia tidak ada bedanya dengan hukum takdir pada makhluk yang lainnya. Takdir baik dan takdir buruk, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir hamba-hambanya perihal kesengsaraan, kebahagiaan, rezeki, ajal mereka sebelumnya, ya, mereka sebelum mereka diciptakan, ya. Jadi ada takdir Allah yang sudah ditetapkan, disebutnya dengan semenjak zaman azali. Zaman azali itulah zaman sebelum kita diciptakan. Itu sudah ditentukan takdirnya. Ya, ada kebahagiaan, kesengsaraan, ada rezeki, ajal, itu sudah ditetapkan sebelumnya. Mengutip buku Qada dan Qadar oleh Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, dijelaskan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah menguburkan jenazah di pemakaman Baqi Al-Qarqad. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami, lalu beliau duduk dan kami pun duduk mengelilingi beliau. Saat itu beliau sedang membawa tongkat kecil yang beliau tegakkan dengan kakinya. Beliau bersabda, tidak ada seorang pun dan tidak ada satu jiwa pun yang bernapas kecuali tempatnya telah ditulis di neraka atau di surga. Telah pula ditulis apa ia akan hidup, sengsara, atau bahagia. Ya, jadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Imran Ibnu Husain, ia berkata, selanjutnya ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah telah diketahui antara penghuni surga dan penghuni neraka? Beliau menjawab, iya. Setelah itu ditanyakan lagi kepada beliau, lantas apa gunanya orang beramal? Beliau menjawab, setiap orang akan dimudahkan menuju jalan penciptaannya. Ya. Jadi artinya beramal itu adalah jalan untuk mempermudah jalannya menuju penciptaannya. Allah yang menciptakan manusia dan Allah pula yang menetapkan keadaan manusia. Di mana manusia hidup dan bekerja adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih perbuatan yang ia lakukan atau yang ia kerjakan. Ya, Allah kasih pilihan. Iwatiman rahimakumullah. Islam mengenal takdir sebagai segala sesuatu yang menjadi kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Ada dua jenis takdir di dalam Islam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih dapat diubah melalui usaha. Sedangkan takdir mubram adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang sudah pasti terjadi dan tidak dapat dirubah. Ya, jadi ada dua takdir nih. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak dapat dirubah. Yang tadi takdir mu'allaq ya dikutip dari, ini ada modul pendidikan agama Islam yang buat mengajar anak SMP ya atau MTS kelas 9. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan definisi tentang takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang melibatkan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jadi takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang melibatkan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Manusia memiliki tanggung jawab untuk berusaha meskipun pada akhirnya Allah yang menentukan.
Takdir mu'allaq bisa dianggap sebagai tetap atau tidak berubah, tetapi juga dapat berubah tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, dalil tentang hal ini ya, tentang takdir mu'allaq itu ada dalam surat Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ayat 11 yang sering kita gunakan buat memotivasi orang untuk melakukan satu perubahan. Ya, ya untuk melakukan satu perubahan. Apa? Ada yang hafal bunyinya? Ya, surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 11. Sering kita kan Allah tidak akan merubah satu kaum ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin ya. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Allah tidak akan merubah satu kaum hingga kaum itu sendiri yang berubahnya. Itu contoh takdir mu'allaq. Artinya takdir yang bisa dirubah ketika manusianya berupaya dan berusaha untuk eh, mengikutinya. Ya, tadi arti dari surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, contoh takdir mu'allaq antara lain adalah kesehatan. Ya. Seorang yang ditakdirkan sakit, tapi ia berusaha berobat, maka akan menjadi sehat. Ya, itu takdir mu'allaq. Ditakdirkan sakit, kemudian berupaya berusaha berobat, kemudian menjadi sembuh atau sehat. Contoh lain adalah kesuksesan. Ya, dalam pekerjaan atau usaha yang didapat, ketika seorang mau berjuang, berusaha keras, dan berdoa, maka ia berkesempatan untuk sukses ya, dan memiliki hidup yang lebih baik. Ya, artinya pekerjaan itu prosesnya menghasilkan apa yang kita lakukan. Artinya pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, kerja keras, ya dengan berjuang yang kuat, maka hasilnya akan lebih baik. Ya. Tapi pekerjaan yang dilakukan sembrono, asal-asalan, ya pasti ya takdirnya pekerjaannya tidak menghasilkan yang lebih baik. Itu contoh takdir mu'allaq ya. Kemudian contoh yang kedua, yang pengertian kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses sebab akibat. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada perbedaan antara takdir mubram dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq terkait erat dengan upaya manusia melalui doa dan usaha. Bisa dirubah artinya hasilnya. Sementara doa tidak dapat mengubah kenyataan yang telah ditetapkan dalam takdir mubram. Ya, berdoa kayak apapun, contohnya ya Allah jangan saya saya jangan mati gitu ya. Atau apa? Itu seperti itu. Itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah oleh manusia. Nah, tentang ketetapan takdir mubrom dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 78. Surat keempat ayat 78. Ada yang bisa bantu baca? Ya ini ayat ini sering saya dengar digunakan buat ruqyah. Ya, buat pengobatan ruqyah itu pakai ayat ini sering. Ada? Ketemu? Ya, sudah ketemu? Baca artinya aja Ustaz. Ya. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. 78 kan Ustaz ya? Anisa 78 ya? Ya, betul, betul.
Jika mereka orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau, Nabi Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Ya, ya. Jadi ayatnya berbunyi ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatay yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atan yaqulu hadhihi min indik kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Ya, jadi eh, dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu juga. Meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh, jika mereka orang-orang munafik memperoleh satu kebaikan, mereka berkata ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu burukan, mereka berkata ini dari engkau Nabi Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Ya, artinya Allah yang menetapkan, ya. Walaupun itu keburukan bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 30, ya, ada yang hafal? Fa'akim, ya, bunyi fa'akim, ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin nasi la ya'lamun. Ya. Jadi la tabdila li khalqillah, ya, tidak ada yang berubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang berubah. Artinya apa yang ditetapkan Allah itu Allah lah yang menentukannya. Tidak ada perubahan, Allah yang merubahnya. Ya, tidak ada campur tangan manusia. Contohnya adalah peristiwa kelahiran. Itu adalah Allah yang menetapkannya. Kematian, Allah yang menetapkannya. Dan juga tentang keturunan, Allah yang menentukannya. Ya, ketiganya termasuk dalam takdir mubram yang tidak dapat ditawar oleh manusia. Selain itu, takdir mubram itu ada namanya peristiwa alam, ya, seperti gerhana, gempa, pergerakan di alam semesta hingga hari kiamat nanti itu termasuk takdir mubram. Allah yang menentukannya, yang sudah menjadi takdir Allah yang tidak bisa diubah dan hanya Allah yang mengetahuinya. Surat Al-Hadid, ya, surat ke-57 ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, jadi tabrim mubram itu bencana alam, ya, gerhana, kemudian pergerakan alam semesta dan hari kiamat itu takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, iwati manrohimullah, di dalam kehidupan sehari-hari, kodo dan kodar itu sering disebut dengan takdir. Ya. Kodo dan kodar itu disebut dengan takdir. Nah, takdir kan berasal dari kata yang sama dengan kata kodar. Jadi saya ingin sampaikan tentang kodo dan kodar nih, tentang beriman kepada kodo dan kodar. Ini pengertian, ya, atau pemahaman secara etimologis, secara bahasa. Kodo itu berarti kehendak atau ketetapan hukum. Ya, jadi kodo itu berarti kehendak atau ketetapan hukum. Dan dalam hal ini, kodo adalah kehendak atau ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Kalau kodar itu berarti ukuran atau ketentuan. Dalam hal ini, kodar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Jadi kodo dan kodar secara etimologis, ya, satu adalah ketetapan,
yang itu adalah ukuran. Nah, secara terminologis atau secara istilah, ada ulama yang berpendapat kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, dan ada pula yang membedakannya. Yang membedakan, mendefinisikan qadar adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa-apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya pada masa yang akan datang. Dan qada adalah penciptaan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ilmu dan irodahnya. Itu bedanya ya. Dan ada juga ulama yang mendefinisikan kebalikannya. Sedangkan ulama-ulama yang menganggap istilah kodo dan kodar mempunyai pengertian yang sama memberikan definisi sebagai berikut. Segala ketentuan undang-undang, peraturan, dan hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala yang ada atau maujud yang mengikat antara sebab dan akibat segala sesuatu yang terjadi. Arti iman kepada kodo dan kodar adalah mengimani dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada atau yang akan terjadi sesuai dengan ketentuan dan ilmu Allah sejak azali. Ya, sejak azali itu sejak belum diciptakannya kita atau diciptakannya manusia. Ini namanya zaman azali. Apa dalil-dalilnya? Ya, dalilnya adalah di dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya, itu dalam surat Al-Qamar. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 3, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiro. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 3. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrullahi qadarum maqduro. Dan Allah adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Pasti berlaku. Kemudian ada lagi di dalam surat At-Tahubun ya, ayat 1. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah bi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, tadi sudah dibacakan di awal ya. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ya, ini sering disampaikan pada acara-acara takziah ya. Surat Ali Imran 145 ini. Kemudian ada lagi dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Kemudian ada hadis Nabi yang menyatakan, artinya saja ya, Rasulullah SAW bersabda, dan ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat manusia hendak memberikan kebaikan atau manfaat kepada engkau, tentulah mereka tidak akan bisa memberikan apa-apa kecuali apa yang telah Allah tuliskan atau tetapkan untukmu. Dan jika seluruh umat manusia berkumpul, bersepakat untuk mendatangkan ketidakbaikan atau kemudaratan kepada engkau,
niscaya mereka tidak bisa mendatangkan sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tuliskan atau tetapkan atas kamu. Telah diangkat pena dan telah kering kertasnya. Ya, jadi artinya orang-orang tidak bisa memberi kemudaratan atau kemaslahatan kepada Nabi Muhammad kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwatiman rahimakumullah. Kemudian apa saja yang wajib diimani sehubungan dengan iman kepada qada dan qadar? Yang pertama al-ilmu, mengimani bahwa pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala-galanya, baik yang tampak atau yang tersembunyi, baik yang jelas ataupun yang tidak jelas, baik yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Tidak satu pun luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertama al-ilmu. Dalam surat Al-Hajj ayat 70 Allah sampaikan alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir, ya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab lauhil mahfuz, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ya, surat Al-Hajj ayat 70. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya aja, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri sendiri, kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata di dalam Lauhil Mahfuz, ya. Masya Allah, luar biasa ya. Semut hitam yang berjalan di malam gelap itu Allah tahu. Allah tahu, artinya semua daun jatuh itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebutir biji yang jatuh pun di kegelapan malam juga Allah mengetahuinya, ya. Luar biasa detailnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil lain di dalam surat Al-Hasr ayat 22. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim, ya, huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya. Jadi hal yang harus kita ketahui sehubungan dengan iman kepada qada dan qadar, yang pertama ilmu, kemudian yang kedua ada al-kitabah, ya, al-kitabah, mengimani bahwa semua yang terjadi di alam ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Apa yang terjadi, yang kita alami atau yang belum kita alami, itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, ya, surat Al-Hajj ayat 70. Alam ya'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhil Mahfuz, sungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di ayat lain surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, tadi sudah dibaca pula. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, kemudian
Yang ketiga adalah al-masyiah. Ya, al-masyiah. Al-masyiah itu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak terhadap segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terjadi. Ya, itu surat Al-Insan ya ayat 30. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah, sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian di dalam surat apa nih disebutkan wa ma tasauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, kemudian yang keempat adalah al-khalaq ya, al-khalaq. Mengimani bahwa seluruh benda yang telah ada baik berupa zat, sifat, gerak dan diamnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ya, jadi segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Karena Allah tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Di dalam surat Az-Zumar ya, ayat 62, Allahu khaliqu kulla syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memeliharanya dan memelihara segala sesuatu. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 62, Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulla syai'in la ilaha illa huwa fa anna yufakun. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Ya. Kemudian ada lagi dalam surat Al-An'am ayat 102, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulla syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ya, ada lagi dalam surat Al-Furqan ayat 2, Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya, dan kekuasaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ya. Kemudian surat As-Saffat ayat 97, ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ikhwati marahumullah, waktunya ini dikit lagi ya. Saya sudah setengah jam ngomongnya. Ya Ustaz, Nah, ya, 5 ini menit lagi saya Ustaz. ini lagi ya. Saya ada yang pertanyaan-pertanyaan ya yang sering muncul, yang sering dipertanyakan oleh orang atau oleh manusia pada umumnya, yaitu beberapa alasan kenapa kelak di akhirat. Bukan ini. Beberapa alasan orang bertanya begini, apabila masalah takdir dikaitkan dengan perbuatan manusia, seringkali menimbulkan beberapa pertanyaan. Misalnya, jika segala sesuatu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah manusia tidak mempunyai pilihan dalam melakukan sesuatu di dalam kehidupannya? Kedua, jika segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, lalu untuk apa manusia berusaha? Apa peran diri usahanya itu?
Apa peran dari usahanya itu? Ketiga, jika Allah SWT adalah yang menciptakan kita dan semua perbuatan kita, lalu mengapa ia mengadili perbuatan jahat yang manusia lakukan, sedang ia yang menciptakannya? Kemudian yang keempat ya, jika Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki, lalu kenapa orang-orang yang tidak mendapat petunjuk disiksa di neraka nanti? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya yang dipertanyakan oleh manusia pada umumnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas dan pertanyaan-pertanyaan lain yang semacamnya timbul karena pemahaman yang parsial ya, yang sepotong-sepotong terhadap Islam. Atau dengan ungkapan lain karena memahami takdir sebagai sesuatu ajaran yang terlepas dari konteks keseluruhan ajaran Islam. Ya, jadi memahami secara parsial. Ya. Memahami ayat Al-Quran tentang kemutlakan atau masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan masyiah kepada manusia akan melahirkan pemahaman dan sikap Jabariyah atau meniadakan kehendak dan ikhtiar manusia. Memahami ayat Al-Quran tentang masyiah atau irodah manusia tanpa memahami kemutlakan irodah atau masyiah, Allah SWT akan melahirkan pemahaman dan sikap qadariyah. Manusialah sepenuhnya yang menentukan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Allah. Ya, ada namanya golongan qadariyah. Dia akal yang dikedepanin. Contoh-contoh kesalahpahaman di atas timbul karena pemahaman yang parsial terhadap ajaran Islam. Seharusnya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha menghendaki, dan Maha menentukan segala-galanya. Itu harus diikuti dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga bijaksana, Maha adil, Maha pengasih, dan juga Maha yang lain-lain, ya. Makanya dilarang terlalu mendalam ya memahami soal takdir. Ya, cukup kita pahami berdasarkan pahaman Al-Qur'an. Nah, ayo teman, saya sedang ngomong 40 menit ya. 10 menit ya. Saya pikir sudah cukup ya, saya bacakan kesimpulan nih. Kesimpulannya adalah sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, segala yang terjadi di alam ini adalah atas kehendaknya, yang baik maupun yang buruk. Ketiga, sesungguhnya semua yang Allah takdirkan, yang baik maupun yang buruk, mengandung hikmah. Kadang kita mengetahui hikmah tersebut, kadang tidak mengetahuinya. Keempat, Allah SWT menetapkan atas zatnya sifat rahmat, maka Allah adalah maha rahmat atas semua hambanya, maka semua takdir Allah adalah rahmat kepada mereka semua. Sesungguhnya Allah berhak melakukan apa saja terhadap makhluknya dan kekuasaannya, dan tidak ada yang hendak menanyakan kepada Allah, kenapa berbuat begini atau begitu. Karena sesungguhnya semua adalah milik Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki dan menyesatkan kepada yang Dia kehendaki pula. Ya, jadi itu kesimpulannya. Nah, kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ini penting ya buat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, menjadi pendorong bagi seorang untuk melaksanakan amal soleh serta menimbulkan keberanian dalam menghadapi masalah. Ya, dalam menghadapi masalah. Masalah yang besar dan dengan keteguhan, percaya diri dan keyakinan yang kuat. Ya, karena yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menimbulkan kepuasan serta ketenangan jiwa terhadap takdir yang berlaku. Tidak gelisah karena hilangnya sesuatu yang tidak disenangi atau datangnya sesuatu yang tidak disukai. Karena yakin seluruhnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersyukur atau sabar. Ya, dengan memahami takdir kita menjadi bersyukur dan sabar. Yang keempat, dapat menghilangkan rasa kagum kepada diri
dirinya, ya, dapat menghilangkan rasa kagum pada dirinya dikala berhasil terhadap apa yang dicita-citakannya. Karena yakin apa yang ia dapatkan semata-mata nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua hasil yang ia kerjakan. Dan terakhir, tabah dalam menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat saya dan juga antum semua. Dan tentu kalau ingin lebih jelas lagi baca bukunya, ya. Saya punya buku tentang percaya kepada kodo dan kodar, ya, yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah itu akan menghantarkan pahaman kita, ya, terhadap takdir Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ali atas materi yang sudah disampaikan. Dipersilahkan kepada sahabat rumah dakwah, bagi yang ingin bertanya, boleh di-unmute langsung bertanya ataupun boleh bertanya di kolom chat. Dipersilahkan sahabat untuk yang ingin bertanya. Ya, Pak Jamal biasanya bertanya Pak Jamal. Kalau mau tanya baca dulu kayaknya. Karena lumayan. Ya, dipersilahkan sahabat rumah dakwah jika ada yang ingin bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Anti dan Bowo. Bagaimana cara Allah menuliskan takdir, Ustaz? Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan. Ya, tadi sudah dijelaskan nih dalam surat apa tadi, ya, bahwa apa yang menimpa manusia itu sudah ditentukan sejak zaman azali. Ya, zaman azali itulah zaman sebelum kita diciptakan. Itu sudah ditentukan takdir kita oleh Allah SWT. Jadi dituliskan di Lauhil Mahfuz. Dan kita nggak tahu wallahu alam karena Lauhil Mahfuz tidak ada di dunia, ya. Hmm. Oke, oke. Hmm. Baik, tadi Ibu Anti ya dan Pak Bowo, seperti itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Bagaimana cara menuliskannya? Ya, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu penulisannya seperti apa. Ada lagi yang bertanya? Oke, Pak. Nah, ini Pak Jamal nih akhirnya bertanya. Jalan Silakan aja. Pak Jamal. Ya coba deh. Ini Pak Ustadz, Ya. seorang pendosa, dia itu kan sebelum kisah, dia sudah membunuh 99 orang. Hmm. Begitu dia datang kepada eh, seorang kiai atau pendeta, dia bilang dia mau tobat. Tapi katanya, wah nggak bisa, kamu terlalu banyak membunuh orang. Akhirnya kan dibunuh lagi tuh. Ya. Nah, secara itu akhirnya dia lari ke dengan perjalanan dia ingin bertobat, dia cari seorang kiai lagi, tapi sebelum sebelum ketemu mungkin ajalnya tiba. Nah, di situ menurut kisah katanya pendosa itu masuk ke surga, Surga. ibaratnya gitu. Nah, dari perjalanan hidup dia itu, apakah memang sudah ditakdirkan dia masuk surga, walaupun perjalanan hidupnya dia termasuk seorang yang banyak maksiat, atau emang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, emang dia emang udah waktunya Surga. emang masuk surga gitu. Gitu ya Ustaz. Ya, betul. Dia sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga, ya, dan dicatat di Lauhul Mahfuz dengan apa dinamika hidupnya, ya, termasuk dia melakukan dosa, membunuh. Tapi Allah takdirkan dia masuk surga. Apa jalannya? Bertobat dia. Ya, di akhir hayatnya Allah takdirkan dia bertaubat, ya, dengan niatan benar-benar niatan apa? Taubatan nasuha, ya. Makanya ketika ada yang menghalangi taubatnya dibunuh lagi gitu, ya. Tapi ketika diukur perjalanannya karena dari perdebatan nih, ini orang sebenarnya benar-benar mau taubat atau tidak. Maka itu zaman Nabi Musa, ya, cerita itu, ya. Maka diukurlah jalannya.
ternyata sudah lebih jauh dia berjalan menuju pertobatannya dengan lebih sudah mendekati tempat tobat dia, maka dinyatakan masuk surga. Itu betul qadarullah ya, sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh ya mengejas-ngejas orang jahat, orang jelek itu pasti masuk neraka ya. Nggak boleh, itu bukan domain kita ya. Itu hak Allah sepenuhnya. Ya, siapa tahu betul di akhir hayatnya. Saya punya tetangga nih. Hidupnya mencampur aduk lah. Ada sholat iya, mabuk iya, ya. Terus kemudian banyaklah perilaku zolimnya. Tapi menjelang wafatnya itu dia tiap hari pegang Quran. Ya, sebelum beberapa hari wafat ya bulan puasa, dia bilang ke saya 30 tahun tidak nyentuh Quran. Ya, Masya Allah ya. Subhanallah. Tidak nyentuh Quran. Tapi mulai bulan itu dia menyentuh Quran tiap hari membacanya. Qadarullah beberapa waktu kemudian dia wafat. Dia memberikan wasiat ke saya, tolong saya titipkan anak-anak saya karena anaknya pada ngaji sama saya waktu itu ya, pada mau ngaji. Kemudian bahkan wafatnya dia bawa mobil sendiri ke rumah sakitnya ya untuk periksa. Jadi bawa mobil ke rumah sakit, disitulah dia nggak balik lagi dengan mobilnya. Dia diwafatkan oleh Allah. Tapi kalau lihat dari proses pertobatannya, Masya Allah, dia betul-betul karena tiap hari dia duduk di teras pegang Quran. Ya, kemudian dia rajin sholat. Kemudian dia saum waktu itu bulan puasa ya. Kemudian nggak berhenti tuh sholat terawih dan sebagainya. Artinya perjalanan panjang ya, 30 tahun tidak nyentuh Quran, tapi di akhir hayat dia kemudian bertobat. Itu kata Allah kan ayat Qurannya ya, illa man taba wa amila solihan, surat At-Taubah ya. Illa man taba wa amila solihan ulaika yubadilullah sayatim hasanah. Kecuali orang bertobat, maka segala amal buruk diganti dengan amal-amal soleh. Ya, artinya sebanyak apapun dosa manusia, ketika Allah takdirkan dia mati dalam husnul khotimah, ya takdirnya masuk surga tadi, jadi orang yang selamat. Tapi perjalanan kita kan ada juga kisah seorang ahli ibadah yang dimasukkan neraka. Jadi takdirkan Allah masuk neraka. Kenapa? Karena dia bangga dengan ibadahnya. Dia merasa cukup dengan ibadahnya. Dia merasa sudah menjadi orang yang yakin masuk surga karena ibadahnya itu. Ternyata kata Allah, kamu masuk neraka. Kenapa? Karena masuk surga itu adalah atas kehendak Allah ya, atas eh, kasih sayang Allah ya, tidak karena ibadahnya, tapi karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira. Betul, udah ditakdirkan dia masuk surga. Berarti mendingan mantan penjahat daripada mantan ustadz ya, Pak? Oh iya, nah ya betul. Jadi mendingan mantan penjahat daripada mantan ustadz. Iya. Bahaya mantan ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat rumah dakwah, kita sudah masuk pukul 6 lewat 2 menit. Mungkin untuk mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini, dipersilahkan kepada Pak Ustadz Ali Rosyidi untuk menyampaikan closing statement atau final statementnya yang memberikan motivasi untuk kita semua. Tafadhol Ustadz. Ya. Ikhwati iman rahimakumullah. Untuk menuju satu pemahaman yang lengkap, kita butuh belajar. Belajar terus-menerus adalah satu langkah untuk memperbaiki diri, meningkatkan ilmu, dan tentu memperkuat iman dan takwa kita. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat rumah dakwah, melakukan kajian seperti ini, dan saya terinspirasi mengusulkan kepada Qalbun Salim untuk melakukan ini sebagai wahana keilmuan. Ya, sebagai transfer ilmu dari para ustadznya, kemudian menjadi wahana untuk saling bertukar pikiran, sehingga mampu mencerdaskan umat. Karena memang sekarang ini terjadi penurunan yang luar biasa drastis ya dalam gerak langkah dakwah kita, di mana orang-orang yang sudah bersama kita pun nggak mudah untuk bisa dipagari karena godaannya luar biasa banyak ya. Hanya orang-orang tertentu seperti sekarang aja umpamanya hanya sedikit orang yang bisa ikut, padahal harusnya bersemangat mereka untuk mendatangi ilmu, karena menjadi sebuah kebutuhan buat para aktivis dakwah khususnya, dan juga para eh, apa anggota-anggota yang memang salah satu memagari keimanan kita adalah dengan keilmuan. Karena Rasulullah menyampaikan ingin selamat dunia dengan
ilmu. Ingin selamat akhirat dengan ilmu. Ingin selamat dua-duanya dengan ilmu. Maka teruslah ya lakukan ini, dan memahami yang saya sampaikan tadi adalah sebuah kewajiban yang kita pelajari agar kita tidak mudah untuk mengambil sebuah kesimpulan yang tidak didasari oleh ilmu. Dan tadi pesannya, kalau tentang kode-kode jangan terlalu dalam. Ya, kita pahami saja berdasarkan apa yang disampaikan Quran dan hadis Nabi. Selebihnya kita yakini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Jazakallah Ustadz atas closing statementnya. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, terima kasih untuk kehadirannya pada Untayan Fajar di edisi bulan November. Insya Allah kita akan bertemu di edisi bulan Desember. Semoga kehadiran kita pada kesempatan kali ini memberikan kebermanfaatan baik untuk diri Amin. kita pribadi maupun untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita doakan juga untuk Ustadz Ali Rasidi, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan rezeki dalam hidupnya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Lanjutkan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Jazakallah, sampai nanti, sampai bertemu lagi. Tetap semangat menggapai mardotillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.